Oke, halo warga Green Mansion, balik lagi sekarang bersama dengan Cakep Satu, calon ketua pengelola satu, Ko Teddy Tistiawan. Nah, kemarin yang udah nonton episode 1 mungkin udah tahu nih siapa Ko Teddy Tistiawan ini. Sekarang kita mau kulik apa sih yang akan diberikan oleh Ko Teddy supaya Green Mansion ini jadi lebih baik lagi. Apa yang jadi visi misinya? Mungkin Ko Teddy bisa sedikit cerita ke kita apa yang akan Ko Teddy berikan? Oke, secara vision ya, kalau vision kan kita mesti jauh dan panjang ya. Jadi vision saya sih sebenarnya mau membawa Green Mansion ini menjadi salah satu hunian idaman lah ya, yang terbaik di Jakarta ya, dengan menjunjung konsep Smart Living Harmony ya, Smart Living Harmony. Artinya apa? Ya kita harus harmonis ya kan. Kita di sini juga tinggal nggak sendirian. Betul. Ada tetangga, kemudian kita juga ada warga di sekitar, kita juga ada pekerja di sini gitu ya. Gimana kita bisa lebih harmoni lagi dan juga bisa lebih efisien, lebih aman dan nyaman lah ya. Itu pada intinya kan kita kalau kita tinggal itu maunya di komplek yang aman dan nyaman dan indah gitu kan. Nah, saya rasa itu visinya, visi besarnya. Dan juga itu akan kita turunkan ke beberapa misi-misi ya. Yang paling pertama sebenarnya kita lihat, saya mau coba ambil quick win-nya dulu lah. Apa yang kita bisa kerjakan misalnya kayak di pemerintahan ya, the first 100 day gitu ya. Apa yang kita mau lakukan gitu ya. Kalau saya sih terus terang saya membawa ini lebih profesional aja. Ini masih konsep. Jadi kita akan coba consult dengan notaris atau lawyer ya untuk bisa lihat bahwa kita punya perkumpulan Green Mansion ini tuh bisa jadi badan hukum apa gitu ya. Karena itu penting. Kenapa? Karena saya rasa liability-nya itu jadi bukan ke perorangan ya. Liability-nya itu akan ke badan hukum tersebut. Ya kan, selama ini karena even kayak pembayaran IPL pun ke pribadi gitu. Terus terang sih saya nggak mau ya nanti atas nama Teddy itu saya nggak mau gitu. Karena nanti kecampur-campur dengan saya punya SPT dan segala macam gitu ya, saya nggak mau. Terus gitu ada juga orang yang bilang ketua nggak boleh digaji. Ya udah nggak apa-apa, saya juga nggak apa-apa. Ketua nggak digaji nggak apa-apa karena bisa aja ini kita bikin yayasan gitu kan. Jadi semuanya nirlaba dan saya maunya memang begitu. Kalau bisa memang ini nirlaba. Apapun yang kita punya itu harus kita balikin lagi ke komplek kita, gitu ya. Entah itu untuk pengembangan fasilitas, entah itu misalnya untuk CSR, apapun itu. Dan ini nggak boleh ada labanya, ya. Dan juga saya rasa ADART penting, even kayak pemilihan warga, pemilihan ketua itu penting, ya kan. Kita rumuskan tata caranya bagaimana, berapa lama, dan segala macam. Dan terus terang, kalau itu sudah terjadi, saya terus terang udah nggak usah jalonin lagi jadi ketua. Jadi saya capek sendiri aja di depan gitu ya. Udah gitu biar nanti penerusnya itu udah tinggal meneruskan apa yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Nah, makanya ini menjadi penting momen ini ketika kita sebenarnya lagi mau merumuskan nih dari segala sesuatu yang belum ada menjadi ada gitu ya. Dan nanti setelah itu penerusnya ya tinggal meneruskan aja gitu kan, itu jauh lebih mudah. Oke, nah ini kan Ko Teddy ini sebenarnya dulunya kemarinnya itu dia nggak mau nih maju sebagai calon ketua pengelola, cuman karena didorong-dorong sama beberapa orang supaya ada perubahan di Green Mansion, akhirnya Ko Teddy maju. Jadi murni Ko Teddy di sini tuh nggak akan ngambil pungutan untuk gaji atau mungkin IPL-nya free, nggak mungkin ya Ko ya? Enggak. Ya yang namanya kita sebagai kewajiban warga ya kita mesti lakukan. Dan beberapa warga juga tanya sama saya kan, wah kalau misalnya agendanya begitu banyak, ini bakal jadi mahal dong, IPL naik lagi dong. Nah, betul. Saya pastikan kalau memang itu concernnya, IPL nggak naik. Saya pastikan itu. Oke, berarti IPL udah pasti tidak naik ya? Karena kita gimana ya, maksudnya saya suka kepemimpinannya Ahok ya. Ahok tuh pintar. Jadi dia itu tuh mungkin nggak pakai taxpayer money, tapi dia bisa kerjasama dengan banyak pihak untuk mendapatkan sesuatu yang manfaatnya bisa didapatkan oleh warga. Nah, hal-hal seperti itu yang kita akan coba lakukan nanti. Ini hal simple aja ya, kadang-kadang saya kalau lagi
lari pagi gitu, mungkin Bapak Ibu sering lihat saya lari pagi. Kadang-kadang tuh saya lari mungkin cuma badan saya doang di situ, tapi otak saya di mana-mana. Karena saya suka mikir kan. Jadi kadang-kadang saya lagi mikir kalau misalnya kita punya taman, ada mungkin dari Bapak Ibu yang kepengen nge-branding misalnya taman itu. Jadi misalnya taman siapa gitu ya, nggak apa-apa gitu. Talk to us. Biar nanti hak brandingnya kita kasih, nama hak namingnya, tapi tamannya diperbaiki, lebih bagus lagi jadinya gitu loh. Kan bisa gitu ya? Ya bisa, benar. Gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita bisa lakukan yang mungkin tidak usah dibebankan ke warga dari IPL. Itu pun juga sebenarnya sudah saya mau coba terapkan ketika tahun 2015, tapi ya at that time banyak penolakan. Makanya saya pikir ya udahlah, saya step back, it's okay gitu kan. Jadi sebenarnya kita kelola daerah begini besar, yang bagus begini, harusnya banyak yang kita bisa lakukan. Misalnya nih ya, saya lihat berkali-kali pre-wed dilakukan di kita punya taman. Betul. Nah itu sebenarnya saya lagi mikir, ini sebenarnya boleh juga nih gitu kan disewakan, I don't know ya kan. Dan kalau misalnya satu orang bisa lihat ini bagus kan, dia bisa, bisa word to mouth nih. Itu kan hal-hal yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya gitu loh. Nah, dengan nanti saya mungkin masuk, saya mau coba nih untuk kita handle ini lebih profesional lagi. Tapi sekali lagi ya, ini bukannya untuk keuntungan pribadi. Semata-mata sebalik lagi adalah ini untuk kepentingan bersama. Gitu. Oke, ya. Jadi dengan fasilitas yang ada, kita bisa menghasilkan income sehingga fasilitas yang diperbaiki itu tidak membebani IPL para warga. Betul. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya diperbaiki fasilitas udah gitu untuk kepentingannya dia sendiri, wah itu udah paling salah sebenarnya. Itu udah paling salah. Ya, betul. Oke. Berarti warga Green Mansion kita udah tahu nih bahwa visi misinya Coach Teddy itu udah pasti jelas banget. Kita akan bawa Green Mansion ini ke level yang bisa dibilang terbaik, naik kelas lah, naik kelas. Jakarta Barat lah ya. Naik kelas lah. Kita kan capek ya begini-gini terus ya. Saya kadang-kadang juga gatel juga gitu kan sebagai warga di sini, dan to be honest, saya suka sekali tinggal di sini San ya. As you know kan dulu kita mulai di GD2 ya, seberang-seberangan ya kan. Tapi saya pikir ketika saya udah punya anak lebih dari satu, wah ini kayaknya nggak muat nih gitu kan. Instead of saya cari tempat lain gitu ya di komplek lain, saya pikir cari-cari sekitar sini aja lah. Pas kebetulan dapat. Nah itu menurut saya membuktikan bahwa saya sendiri sebenarnya memang cinta untuk tinggal di Green Mansion. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau misalnya kita sendiri juga bisa mengkontribusi yang lebih lagi ke si Green Mansion ini gitu. Oke. Nah paling warga Green Mansion talk show kita dengan Coach Teddy sampai sini. Nanti kita di episode 3 kita mau kasih lihat fasilitas-fasilitas Green Mansion ya. Siap. Ya mungkin ada beberapa hal Bapak Ibu yang jarang keluar gitu ya, mungkin not really aware apa yang terjadi di sana. Sebenarnya kadang-kadang gatel aja sih gitu. Kalau saya sih memang hampir setiap hari saya lari pagi gitu ya, jadi kayak kelihatan aja kan saya cenderung untuk nggak mau ngomong dulu lah ya gitu, sampai kalau memang ada solusinya gitu. Oke, dan pesan terakhir jangan lupa coblos nomor 1 dong. Oke. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you.